alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, terutama khusus Ahlul Bait, Bang Rizal ya. Dan ini dulu tetangga saya, Bu. Waktu saya tinggal di Citrasari, tetangga lah kami di perumahan itu. Tapi alhamdulillah masing-masing sudah memiliki rumah sendiri ya, alhamdulillah. Beliau pindah ke sini, saya pindah ke Kuala. Ya, alhamdulillah. Semua itu atas nikmat dan izin Allah Subhanahu. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah beliau. Abang saya Pak Rizal yang memang sengaja mengundang saya beberapa hari jadi bulan berapa tuh Bang ya? Awal bulan kali Bang ya? Iya. Bulan itu nyampaikan saya mau buat kegiatan di rumah, kajian bersama guru-guru SMK Muhammadiyah. Bisa hadir dan insyaallah sejauh hari saya kehendakkan Pak. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini. Senang rasanya bertemu sama Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Apalagi di hadapan saya ini adalah guru ya. Iya. Guru saya yang tentunya menyampaikan ilmu kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini berkah, silaturahmi kita ini berkah, dan yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak. Ya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah titipkan Bapak Ibu kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, inilah kata-kata yang patut kita ucapkan dari lisan kita sebagai hambanya yang bersyukur. Banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita, yang itu semua Allah berikan cuma-cuma, tanpa ada bayaran sedikit pun ya Bu ya. Nikmat sehat nggak dibayar, nikmat apalagi punya keturunan nggak bayar, nikmat hidup nggak bayar, nikmat punya organ tubuh, jantung, ginjal, usus, hati nggak bayar. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala titipkan semua nikmat itu kepada kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan syakuran. Ya. Hamba-hamba yang bersyukur. Inilah harapannya. Dan bagaimana kita pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah titipkan pada kita. Karena sungguhnya semua itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umur titipan, ya. Kelak nanti titipan itu akan Allah ambil kembali. Adapun organ tubuh kita, mata, tangan, kaki, hidung, telinga, semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan Allah ambil kembali titipan itu, ya, kembali kepadanya. Itu juga dengan ya anak kita, ya, istri ataupun suami kita, harta-harta kita. Karena semuanya kita tidak memiliki apa-apa, semuanya itu adalah fasilitas yang Allah berikan pada kita. Maka sekali lagi, yuk bagaimana kita mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah berikan pada kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Banyak kisah-kisah terdahulu telah Allah sampaikan dalam Al-Quran bagaimana kaum-kaum terdahulu mereka tak pandai bersyukur. Ya, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tak bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada mereka. Sehingga apa? Banyak juga di antara mereka yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita tahu baca kisahnya, ya Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan ada kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Nuh, ya ada kaum lainnya yang memang mereka ini mendapatkan azab dikarenakan mereka tak pandai bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini nggak akan bisa kita hitung, gitu Bu ya. Nggak akan bisa kita hitung-hitung dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, nggak akan sanggup kita menghitungnya. Ya, bahkan kata Rasulullah pada kita bagaimana memang Bapak Ibu sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun ini diluruskan Pak, saya lupa pakai ini hadis Al-Quran. Kalaupun ranting-ranting di dunia ini sebagai penanya, kemudian air di lautan sebagai tintanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu tidak akan cukup. Tidak akan bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya dan kita semua untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Kemudian tentunya berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga perbanyak salawat ya Bu ya
perbanyak sholawat setiap saat, wabil khusus di hari Jumat. Hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, ya, induk dari segala hari gitu, hari Jumat. Alangkah baiknya ketika hari Jumat kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Bapak Ibu, Allah bersalawat, malaikatnya bersalawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kalau kita berselawat, mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berselawat, maka Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Kita berselawat pada Rasulullah sekali, Allah akan berselawat pada kita sebanyak 10 kali. Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah angkat derajat kita, dan nanti di yaumil akhir tentunya kita dekat bersama Rasulullah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tanya sama Bang Ijal, "Bang, apa materinya?" Tentang syukur nikmat aja, Zat. Apalagi beliau sudah diwisuda. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita ucapkan tahniah, selamat, barokah insyaallah ilmunya, Amin. gelarnya barokah insyaallah. Amin, amin. Ya. Karena ada 2 orang di wisuda sini ya, Pak. Iya, Pak. Masya Allah. Kita ucapkan ya, barokallah ya, selamat di wisuda. Ya, gelar sudah dapat, mudah-mudahan insyaallah Sekalian. itu barokah. Amin. Insyaallah, amin Allahumma amin. Ya, dan juga banyak nikmat lainnya yang kita rasakan, alhamdulillah. Ya, selain Bang Ijal juga wisuda, ya beliau juga syukuran ya, alhamdulillah mengundang kita untuk bersedekah ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab buah-buahan yang tergeletak itu, gorengan yang tergeletak itu, Bu, itu sedekah ahlul bait kepada kita semua. Sehingga kalau kita makan, ya, menjadi kebaikan buat kita dan kita gunakan untuk beribadah, maka pahalanya juga akan ngalir kepada yang bersedekah. Maka kenapa Masya Allah sedekah ini suatu ibadah yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita mencoba diri kita untuk melatih bagaimana kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah. Karena memang luar biasa ya keutamaannya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara nikmat, tadi saya sudah sampaikan di awal mukadimah bahwasanya nikmat Allah banyak sekali. Udara yang Allah berikan, ya, matahari yang Allah ciptakan, bintang, lautan, gunung, ya. Apalagi banyak ya, yang lain-lainnya itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bagian dari nikmat yang Allah berikan pada kita hamba-hambanya. Dan itu semua bisa dirasakan oleh makhluknya, bukan hanya manusia, ya, tapi juga dirasakan oleh hewan ataupun tumbuhan. Mereka juga bisa merasakan nikmat yang Allah telah siapkan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tugas kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan bil lisan, dengan lisan kita, Bapak Ibu. Dengan lisan. Ya. Minimal ketika kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan lisan, kita senantiasa memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah menitipkan nikmat itu dengan ucapan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah senang dengan apa yang kita ucapkan melalui lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Bahkan dalam segala keadaan apapun Rasulullah ajarkan pada kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu ya. Bahkan kondisi ketika rumah kita terbakar, kita pun senantiasa bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Loh kok kayak gitu? Ya, kenapa? Ya alhamdulillah nyawa kita belum melayang kan gitu. Ya, kalau kasur hangus, TV hancur, tapi alhamdulillah kita masih hidup. Nah, kan alhamdulillah Bu ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Begitu juga kalau kita sakit, alhamdulillah. Benar Bu? Oh iya, tetap kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Ya, sementara banyak orang yang sakitnya lebih parah daripada kita. Nah, gitu juga ketika kita diberi harta, tetap bersyukur, alhamdulillah. Karena banyak orang yang bisa jadi kondisinya lebih kurang baik ya dibandingkan dengan kita. Maka dalam segala kondisi apapun Rasulullah ajarkan pada kita agar kita senantiasa bersyukur. Nah, dengan lisan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mengucapkan alhamdulillah, tentunya bagaimana kita gunakan lisan kita ini untuk berkata-kata yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kan gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana lisan ini kita jaga agar tidak menjumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang
ya, dengan tidak menjaga lisannya. Sebab itu pula mereka masuk ya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin mereka untuk masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu, dua nih, ini perlu kita jaga nih selama hidup. Apa itu? Mulut dan kemaluan. Kan itu ya. Ini penting, sebab menjaga lisan ini ya harus ekstra kita. Harus ekstra, sebab lidah ini tak bertulang, tapi dia setajam pedang gitu, Masya Allah. Gara-gara lisan banyak orang yang merusak silaturahmi. Gara-gara tak bisa menjaga lisan banyak orang yang saling membunuh. Ya, gara-gara lisan banyak orang yang benci dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan dengan menjaga dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, bilisan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mensyukuri nama Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan perbuatan. Bilhal ya, dengan perbuatan. Dengan perbuatan tentu bagaimana mengajak kita untuk memperbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Ya, karena Rasulullah SAW beliau orang yang terbebas dari dosa, tetapi beliau tetap senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagai bagian dari rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat yang begitu banyak yang telah Allah titipkan pada dirinya. Nah, kita juga mencontoh beliau, maka bagaimana kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita, amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini kita berkumpul, insyaallah ini bagian dari ibadah. Bapak Ibu yang niatkan ini ibadah. Jadi biar duduk kita tuh enggak sia-sia gitu kan. 1 jam kita di sini enggak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan apa yang kita lakukan hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bismillah, mudah-mudahan insyaallah ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhir ketika kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia sementara ini. Bapak Ibu sekalian, banyak bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan, Bu ya. Banyak bentuk ibadah yang bisa kita kerjakan. Ya, yang wajib ada, yang sunat kalau yang wajib ada sholat pagi 5 waktu, yang ada puasa di bulan Ramadan, ya. Bagi yang tidak, tentunya bagi yang tidak berhalangan untuk mengerjakannya, diwajibkan kan seperti itu. Tapi bagi orang-orang tertentu, sebagaimana diatur Al-Quran, tentu ada rukhsah keringanan bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini ibadah-ibadah yang bisa kita perbanyak dalam kehidupan kita dan mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak amal soleh. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu Allah ciptakan kita untuk apa, Bu? Untuk apa, Bu? Allah ciptakan kita beribadah. Ya, bukan hanya untuk menikmati rumah yang mewah, ya, jabatan yang tinggi. Tapi semua itu dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumah yang mewah, harta yang banyak, kebun yang luas, yang mudah-mudahan itu menjadi bagian dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita perbanyak ibadah kita di hadapan Allah agar dengan ibadah itu Allah jadikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa di hadapannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi semua rangkaian ibadah kita itu silaturahim, senyum, sedekah, apalagi Bu? Sholat, fardu, sunnah, puasa, fardu, puasa sunnah, umroh, haji, apalagi Bu, dan amal soleh lainnya, ya itu akan mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berusaha untuk menjadi bagian dari orang bertakwa? Karena memang Bapak Ibu sekalian, kemuliaan itu ada pada diri orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi adapun orang yang memiliki jabatan seperti saya Bapak Ibu ya, anggota DPRD dikasih Allah jabatan amanah, anggota DPRD Kota Pekanbaru, sekretaris Komisi 3 Bapak PKS DPRD Kota Pekanbaru. Jadi itu semua dalam rangka Pak la'allakum tattaqun. Bagaimana dengan amanah itu kita bisa memperbanyak amal soleh, bantu orang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah kita bantu masyarakat buat mereka bisa sekolah di SD, SMP negeri, alhamdulillah. Terutama yang tidak mampu Bapak Ibu, kita bantu, alhamdulillah. Kita bantu masyarakat sehingga mereka bisa dibantu dengan jaminan kesehatan oleh yang dianggarkan oleh APBD Kota Pekanbaru. Kita bantu masyarakat melalui program pemberian sembako. Kita bantu masyarakat ya, urusan-urusan pemerintahan kota Pekanbaru, Dukcapil kita bantu.
Ya, dan banyak bentuk-bentuk bantuan lain yang kita berikan kepada masyarakat dalam rangka menjadikan jabatan itu bagian dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Bapak Ibu, nanti di yaumil akhir ada kata Rasulullah yang mendapatkan nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya, dengan jabatan itu dia bisa berlaku adil buat masyarakatnya, terutama di dapilnya. Di dapilnya itu kalau saya dapil 5 Bapak Ibu. Dapil 5 ini Muhammad Madani dan Bina Widya. Muhammad Madani dan Bina Widya. Kalau SMK Muhammadiyah itu ada di Kecamatan Tomadani Bapak ya? Iya. Kecamatan Tomadani, Kelurahan Sialamunggu. Sialamunggu. Nah, ya. Berarti itu masuk dapil saya, Bu. Ah, cocok tuh, Pak. Cocok, Bu? Cocok. Tak cocok, Pak? Cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu cocok, selesai semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir ya, singkat-singkat aja ya Bang ya. Ya. Karena nanti jam 1 saya ada acara lagi Pak di Porsi Lista Pak. Ya, pinginnya nanti sedikit Bang Ijal izin saya sosialisasi boleh Bang ya. Menyampaikan biar kita kenal Bu. Ya. Mungkin Ibu selama ini kenalnya ada lewat apa kan? Foto aja, foto. Lewat internet. Sosmed. Oh ternyata ini rupanya Pak Yaser tuh kan gitu Bu ya Pak ya. Nggak sama fotonya gitu. Terakhir Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan bilisan, bilhal, ya tentu dengan ya bilqalb, dengan hati. Hati kita juga bagaimana senantiasa bersyukur atas apa-apa yang Allah titipkan pada kita. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan senantiasa menjaga hati. Ya kalau Agim bilang kan, jagalah hati jangan kau kotori. Jagalah hati lantara hidup ini. Jadi sumber dari kehidupan kita itu ada di hati, Bu. Jadi kalau hati kita ini baik, yang lainnya ikut baik. Jadi kalau kita jaga hati kita agar ia baik, insya Allah yang lainnya juga ikut baik. Ya, akhlak kita baik, ya kehidupan kita baik, ya rumah tangga kita baik, bermasyarakat kita baik. Kenapa? Karena kita menjaga hati dari kotoran-kotoran hati. Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati banyak Bapak Ibu. Apa itu penyakit hati? Banyak macamnya. Ya ada ujub, ada kibar sombong, ada apa lagi Pak? Angkuh campak. Angkuh, ya ada asad, ya dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ini harus kita buang di hati kita Bapak Ibu. Apalagi kita sama-sama saudara Bu ya, sesama Muslim saudara. Jadi tak boleh kita saling benci, nggak boleh Bu. Jadi saya ini saudara Bapak nih, benar Pak? Benar. Iya Pak. Walaupun kita nggak kenal, tapi saya sudah menganggap Bapak saudara saya. Kenapa? Karena kita diikat dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti ya kita bersaudara. Kalau bersaudara nggak boleh saling benci, nggak boleh saling iri, nggak boleh Pak. Nggak boleh saling memfitnah, nggak boleh. Kalau kita bersaudara diikat dengan kalimat tauhid, berarti kita harus melindungi saudara kita, melindungi saudara kita dari dari segala bentuk kezaliman, melindungi harta saudara kita, menjaga nama baik saudara kita. Kalau saudara kita sakit, kita ikut sakit. Kalau ikut senang, saya ikut senang. Kalau senang, saya ikut senang. Inilah saudara. Sama-sama susah. Ya Bu, benar Bu. Ya, nanti kalau ada yang susah, Bu, guru-guru kita sampaikan saya Bu. Iya. Tapi alangkah baiknya kalau yang terdekat membantunya terlebih dahulu kan itu Bu ya. Tapi saya juga insya Allah Bu, siapa yang nggak membantu? Ya, berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Insya Allah Bu, ya, saya punya komunitas peduli du'afa. Akhir bulan bagi-bagikan sembako Pak. Alhamdulillah. Ya macam-macam donaturnya, macam-macam, ada dokter spesial, macam-macam Pak. Mereka nyumbang, Bismillah ikhlas mereka. Saya hanya nyalurkan aja Pak. Salurkan itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih berjalan sudah 3 tahun Bu. Alhamdulillah sudah masih berjalan terus. Mudah-mudahan istiqomah dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat du'afa dan yang membutuhkan lewat komunitas peduli du'afa kita. Bapak Ibu sekalian, jadi dengan hati kita mensyukuri segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan baiknya hati kita, insya Allah yang lainnya juga akan baik. Insya Allah ibadahnya baik, akidahnya baik, ya akhlaknya baik, ya jasmaninya juga baik. Tapi kalau hati sakit, ini yang bahaya. Apalagi kalau hati itu dalam kondisi mayit, mati. Ini lebih dahsyat lagi. Busuk. Busuk Pak, berarti sakit Pak. Kalau busuk sakit masih bisa diobati Pak, ya kan? Ibu ya.
Tapi kalau sudah mati ya ada susah aku. Ya. Karena ulama kita bagi hati itu dengan tiga. Ada qalbun salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan kita tuh Pak. Ya, ada pada kita hati yang selamat. Sehingga dengan selamat hati kita Allah berikan tempat terbaik buat kita. Kemudian hati yang sakit, ya, qalbun marid. Ya, hatinya sakit gitu. Kenapa sakit? Karena ada penyakit-penyakit hati di dalamnya. Tapi ada juga yang terakhir qalbun mayit, hati yang mati. Hati yang mati ini bukan sakit tapi mati dia, Pak. Kalau udah mati ini susah gitu untuk merehabnya gitu ya, memperbaikinya. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya sehingga ia mau kembali kepada yang benar. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang ingin saya sampaikan ya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal tadi, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan hati kita. Ini yang dapat kita lakukan dalam rangka mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah titipkan pada kita. Ingat semuanya titipan ya. Suami itu titipan, benar Pak? Iya. Istri titipan gitu ya. Anak titipan, ya. Motor, mobil, kebun, tanah, rumah semua titip. Jabatan karena kita semua hidup di dunia sementara. Yang kekal di mana, Bu? Di akhirat selamanya. Maka jangan sampai kita merugi di akhirat karena kita tidak mempersiapkan bekalan terbaik kita di dunia yang sementara ini dengan takwa. Maka selagi hidup, saya mengajak diri saya kita semua, yuk persiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat, yang itu pasti akan kita lalui. Nah, sekarang kita kehidupan di dunia, ya, alam ruh sudah kita lewati. Ini alam dunia sekarang. Habis alam dunia kita wafat, masuk alam kubur, alam barzah. Di alam barzah kita juga ada kehidupan, ya. Kemudian nanti akan dibagikan baru alam apa nih Bu? Setelah mahsyar. Itu padang mahsyar ya. Tentu negeri akhirat, alam akhirat yang akan kita lalui bersama. Disitulah kita nanti akan melihat apa yang sudah kita persiapkan, ya. Kalau kita mendapat catatan baik, ya, insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala ridha untuk memberikan surga kepada kita, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kita tidak akan sanggup untuk menerima nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dahsyatnya siksaan yang Allah berikan bagi para penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Allah, silaturahmi ini kita jaga terus. Saya yang selama di SPI ya senang ketemu sama Bapak Ibu semuanya. Lain waktu insya Allah kalau ada acara-acara nggak apa-apa diundang Bu. Nggak dibayar Bu, nggak dibayar. Masa anggota dewan dibayar Pak ya? Kacau itu. Anggota dewan yang bayar kan itu. Bayar. Ini Ustaz, Ayo Pak. Ustaz tinggal tadi di Kuala. Pernah ada di lewat Cipta Karya? Cipta Karya kenapa? Jalannya berlubang-lubang sekarang. Lalu cepat nangkap Ustaz. Jadi kemarin kami sudah turun Bapak Ibu. Saya Yasan Hamidi turun sama Pak PJ Wali Kota, turun sama Pak Kadis PUPR, turun sama tokoh masyarakat saat itu. Kami survei jalan mana? Jalan Sukakarya. Kan parah Pak ya? Ya, Sukakarya. Yang depan itu Masya Allah. Jadi saya kalau lewat jalan Sukakarya sama Taman Karya gimana hati nih Pak? Malu Pak. Aduh, ini anggota dewan lewat sini jalan kayak gini gimana gitu. Tapi apalah daya Cipta Pak. Karya lebih parah lagi. Cipta Karya gitu juga Pak. Ya, terutama kalau misalnya saya ngisi-ngisi pengajian di Majelis Taklim Syalam Minggu Purwodadi, saya lewat jalan potong Pak. Oh iya. Pesona Kriya Pesona Mandiri atau IPL atau mus ke Cipta Karya atau saya ngisi di Majelis Taklim Al Firdaus sebelum orang potong Pak. Kan lewat jalan itu Pak. Berlubang ya, bahkan ada kemarin tuh meninggal, dilaporkan, Bang. Ini ada warga meninggal gara-gara tuh nabrak lubang tuh Bang, meninggal Pak. Iya. Kemudian langsung saya japri kawan-kawan UPR, bisanya mereka dengan anggaran yang ada Bapak Ibu hanya tambal Sulam. tambal sulam nggak ada gunanya Bapak Ibu. Walaupun kita tetap bersyukur tadi kan, tapi nggak kuat dia Pak. Tambal sulam tuh paling sebulan 2 bulan dan lekang lagi, hancur lagi Bapak Ibu. Nah, maka kemarin di Sukakarya itu insya Allah Bapak Ibu, jalan Sukakarya itu mudah-mudahan mohon doanya dimudahkan 600 meter nanti akan di overlay katanya. Beton Pak ya. Kapan tuh Ustaz? 2023 Pak, insya Allah. Oh, 2023. Mudah-mudahan Januari ini bisa berjalan. Saya akan kawal terus. Karena saya sudah turun, masyarakat sudah tahu, berita sudah naik. Saya anggota DPRD tentu harus mendampingi. Untuk Cipta Karya dan Taman Karya saya juga akan sampaikan kepada Sekda, Sekda Po dan juga Kadis PUPR agar bagaimana ini jalan
mudah-mudahan 2003 selesai semuanya Pak. Karena memang tugas Pak PJ Bu, Bapak, sebagaimana amanah dari Gubernur, 3 pesan Gubernur kepada PJ kita, apa itu? Mengatasi masalah jalan berlubang, sampah diselesaikan. Satu lagi apa Bu, ingat Bu? Banjir. Nah, 3 nih PR Pak PJ Bu, selain PR-PR lain. Kita doakan mudah-mudahan ya kami di Dewan bisa senantiasa mengingatkan dan mengawal ya pentingnya masyarakat. Itu juga dengan Pak PJ Bu ya, Pak Wali Kota, kita doakan agar beliau kuat ya dengan tugas-tugas yang dimandu pada beliau. Mudah-mudahan semua pekerjaan PR-PR yang belum selesai diselesaikan. Mohon doa Bapak. Kami maaf Pak Ustaz, kami berazam mengundang Pak Gubernur kalau tidak salah, kalau cocok apa ya waktunya dengan Pak Gubernur tanggal 17 Desember. Oh ya, alhamdulillah. Saya malu juga kalau Pak Gubernur di situ jalan seperti itu. Kita ke Pak Dewan tidak malu, saya tidak tahu lah. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi teknik kita itu mengundang pejabat agar pejabat peduli. Benar tuh Pak. Sengaja dia dilambang-lambangkan jalan berlubang tuh Pak. Kan? Biar apa? Biar dia merasa, oh jalan ini parah rupanya. Sehingga apa? Ya, harapannya mudah-mudahan dia bisa menganggarkan. Bapak Ibu, kami di Dewan, ya saya pribadi terutama senantiasa mengingatkan Pak, menyampaikan. Ya, berkali-kali saya ingatkan, Pak, ini Taman Karya, Sukakarya, bahkan saya bilang di Dapil 5 banyak jalan berlubang, jadi tugas pemerintah kota untuk memperbaikinya. Udah kita sampaikan Pak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perlu kita ketahui juga bahwasanya yang melaksanakan kegiatan siapa Bu? Iya, pemerintah. Pemerintah kota. Dalam hal ini OPD terkait. Ya, kalau ada Anggaran. kalau nggak ada anggaran, Buatkan anggaran. minta maaf Pak, anggaran kita kosong ada. Gimana lagi Pak? Pak Dewan pakai anggarannya. Kami nganggarkan Pak, udah dianggarkan, tentu nanti realisasinya PAD yang masuk Pak, sama dana bagi hasil dari pusat, DAK, DBH kan itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan cukup sehingga semua yang Bapak sampaikan insya Allah bisa terrealisasi insya Allah. Mohon doa Pak, diingatkan selalu Pak. Ya, diingatkan selalu melalui chatting boleh juga. Nomor HP saya pengen catat Bu. Nah, Bapak silakan Bapak Ibu yang pengen catat silakan untuk bersilaturahim Pak, mana tuh ada apa-apa Pak. Gitu kan? Nomor HP saya 0852. Itu nomor WA juga Bu ya. 7882 882 4023. Yasir Hamidi Bu. Yasir Hamidi kalau 0852 7882 4023. Yasir Hamidi. Kalau Majelis Taklim biasanya Ustaz Yasir. Iya, lah. Yasir, Pak Dewan Yasir. Ini boleh Bu. Saya Ibu pembina Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Jadi kita punya yayasan, saya pembinanya, saya bentuk 2019 bersama ibu-ibu. Ya, alhamdulillah berjalan. Saya pembinanya. Majelis Taklim sudah bergabung ada sekitar 76 Majelis Taklim, anggotanya 1.300-an. Kegiatannya ada di beberapa bidang, kesehatan, pendidikan, sosial, kemudian ada bidang humas, ada bidang ekonomi dan bidang dakwah. Semua punya program kerja dan berjalan di masyarakat, alhamdulillah, terutama di Majelis Taklim. Kemudian saya juga pembina Pertuni Bapak, Persatuan Tunanetra Indonesia, Kota Pekanbaru saya pembinanya. Kemudian saya sekretaris DPD PKS Kota Pekanbaru. Dan saya pendiri komunitas peduli duafa, komunitas berbagi beras buat duafa, komunitas bersih-bersih paku jalanan, dan komunitas ilmu dan skill. Ya, satu lagi komunitas sedekah garasi. Di antara komunitas ini yang berjalan udah 3 soalnya. 2 lagi ingin kita ikutkan. Kemudian saya diamanahkan menjadi anggota dewan ya Bu ya, 2019-2024. Nah, saya sampaikan juga hari ini mohon doa dukungannya juga Bapak Ibu. Kayaknya saya ingin ulang lagi nih. Ya, saya ingin ulang lagi kenapa? Karena partai memerintahkan saya Bapak Ibu. Ya, partai memerintahkan kamu besok. Hah? Oh, udah Pak, bicara waminya agak gimana gitu. Ya Bu ya Pak. Ya mohon doa kalau ada ya yang baik Bapak Ibu lihat silakan disampaikan ke yang lain gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak baik pasti sampaikan ya Bu ya. Aib saya gitu. Mudah-mudahan nggak dibuka aib saya sehingga Allah tutup aib kita insya Allah. Itu yang saya sampaikan. 2024 saya mencaleg lagi di dapil yang sama Ibu, dapil 5 Kecamatan Tua Madani Bina Widya. Yang mudah-mudahan bisa semakin banyak memberikan manfaat buat masyarakat insya Allah.
Saya itu dari saya, terima kasih banyak Bang Ijal. Kita tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa Ibu di akhir acara kita hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istighfar Bapak Ibu, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin ya mujibas sa'irin. Ya Ghaffar ya Qawi ya Aziz ya Jabbar. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa tawaffal ala ta'atik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita Yasir Hamidi SPI yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. amin. Baiklah, selanjutnya acara selanjutnya. Jangan lupa pasal Pak. Jangan lupa pasal Pak ya tadi. Iya. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya hidangan sudah disediakan oleh Pak Rifzal untuk kita santap bersama. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama Ustadz, kita persilahkan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami Pak Yasir kok Pak sama-sama di pasar belanja kami. Kami belanja di rumah. Oke, kita pasarnya seperti Saringka kan? Iya. Waktu saya jualan jus Bang. Iya.